Babak 1. Analisis berlebihan dan krisis idealisme. Gazebo yang kosong dan hening dipenuhi oleh sekelompok anak untuk mengerjakan tugas tentang sejarah pahlawan lokal yang harus diselesaikan. Astri terlihat stres karena anggotanya yang sulit diatur. Pukul 4 sore. Deadline tugas sejarah sudah menghantui kelompok ini. Seharusnya bersatu. Namun semangat kolaborasi mereka terdistorsi oleh ego masing-masing dan aroma lapar yang menusuk. Sudah 2 jam, Dik. Berikan status proyek kerja sekarang. Baik Astrid, kita terjebak di fase 1B, verifikasi data sekunder versus primer. Kita butuh 70% data otentik dari buku Aping dan 30% data pendukung dari internet Nova. Rasio ini harus kita jaga agar kita tidak terlihat seperti plagiat online atau usang. Aku sudah bilang, di perpustakaan menyimpan banyak kebenaran. Aku menemukan satu buku penuh manuskrip tua. Riset ini harus mendalami. Tugas ini adalah monumen penting bagi pahlawan. Monumen itu kuno, Ping. Kita hidup di era digital informasi. Aku sudah menjalankan crawler untuk membandingkan 50 sumber online. Aku bisa merangkum 50 buku tebal kamu dalam satu paragraf yang teroptimasi hanya dalam waktu 10 menit. Itu namanya jalan pintas emosional, Nova. Kamu membunuh rasa sejarah itu sendiri. Daripada ribut soal roh atau robot, bagaimana kalau kita makan dulu? Makan itu bahan bakar utama otak loh. Aldi benar. Selain itu, kenapa kita harus peduli sama pahlawan? Tadi aku lihat ada kucing berantem sama burung di lapangan. Aku rasa itu lebih penting untuk dibahas daripada ini. Bibi, kucing, bagaimana kita bisa memikirkan hal itu di tengah-tengah akademis mencekik ini? Tugas adalah kiamat kecil bagi nilai kita. Aku merasa beban dunia ada di pundakku. Oke, tenang. Adit, Astrid, hentikan analisis. Salsa, turunkan dramanya. Aldi, tahan dulu makannya. Prioritas kita sekarang menentukan outline sebelum matahari terbenam. Babak 2. Teori konspirasi dan ancaman kelaparan. Aldi yang tidak sabar diam-diam mulai mengeluarkan keripik. Sedangkan Nova dan Aping masih saja beradu argumen. Astri mulai frustasi. Data kamu terlalu kualitatif, Ping. Butuh angka dan tahun. Aku sudah generasi 1000 kata esai, tapi hasilnya terlalu puitis. Sejarah itu memang puitis. Ada pengorbanan, ada juga cinta tanah air. Bukan sekedar kode biner. Kalian berdua berhenti bertengkar. Kalian tidak sadar, ini semua rencana terstruktur. Rencana apa lagi, Cila? Jangan sembarangan deh. Tugas ini dibuat untuk memecah belah kita, supaya kita berdebat dan melupakan tujuan utama kita sebagai siswa. Mereka tidak mau kita bersatu. Lagi pula, kalau pagarnya roboh, artinya kita bisa pulang cepat besok dong. Oh Tuhan, itu benar. Aku merasa ada orang negatif di antara kita. Aku merasa kita sudah diadu domba oleh tugas ini. Tidak ada yang diadu domba, kita ngelapar. Tepat, kelaparan adalah senjata mematikan sistem pendidikan. Begitu mereka tahu kalau kita lapar, konsentrasi kita akan menurun. Aldi, sudahi itu. Kita berfokus pada tugas kita saja. Hukum kelaparan lebih mengerikan. Aku jamin begitu kalian mencium aroma ini, konflik buku versi saya akan hilang. Itu pasti enak. Iya, aku mau lihat bungkusnya. Itu bau karbohidrat dan sodium yang sangat efektif dalam membantu fokus. Aldi, aku merasa teori tentang disiplin mulai teraplikasi oleh aroma itu. Wah, Citato, bolehkah aku cobain keripiknya? Keripiknya pasti bisa membuatku berpikir lebih baik tentang kucing dan burung. Citato, variabel yang sangat penting dalam ekosistem belajar kelompok. Sudah, jangan berdebat lagi soal makanan. Sepertinya waktunya juga sudah tidak cukup. Sudah menunjukkan pukul 5. Bagaimana kalau kita lanjut saja besok?
Oh iya, jangan lupa bawa kertas karton dan kardusnya ya teman-teman, karena itu yang paling penting untuk kita membuat mind mapping. Akhirnya perdebatan panjang itu berakhir, bukan karena kesepakatan ilmiah, melainkan karena intervensi kuliner yang tidak terduga. Tugas diselesaikan dengan angle yang aneh, dan semua siswa tahu pahlawan sejati yang mereka butuhkan bukanlah yang ada di buku, melainkan yang ada di dalam snack. Adegan ketiga. Tugas baru datang. Mind mapping dari karton. Kelihatannya sih sederhana, sampai kelompok ini yang mengerjakannya. Oke, semua kita harus bikin mind mapping pahlawan lokal fokus, cepat, efektif. Kartonnya masih bau jajan, kenangan indah. Kenangan traumatis bagiku. Aroma karton ini mengingatkanku pada krisis eksistensial. Tadi aku belum pulih. Tenang Salsa, kalau aromanya ganggu, kita bisa kasih sedikit semprotan parfum agar aromanya netral. Jangan disemprot. Adegan 4. Pembagian tugas yang berantakan. Ayo kita mulai. Aldi, kamu potong kartonnya. Aping, kamu tulis tema mind mappingnya. Nova, kamu cari referensi mind mappingnya. Amel, kamu atur warna kartonnya. Lah, kamu jangan cari masalah dia. Aku adalah masalah itu sendiri, Pink. Semua garis harus simetris 90 derajat. Kita mulai dari pusat, judul mind mapping. Aku bisa buat kado QR supaya mind map kita punya versi digital. Pak, ini dari karton. Iya, aku tahu. Tapi karton juga ada yang digital, Srit. Adegan 5. Kekacauan mulai muncul. Ating, itu lingkaran apa singkong tersayat? Aku lapar. Tanganku sudah bergetar. Karton hitamku kena lem. Ini tragedi estetika. Salsa, warna bukan akhir dunia. Untuk seni bisa. Adegan 6. Sila dengan aksinya tiba-tiba memegang karton lain. Teman-teman, aku punya ide mind mapping baru. Kisah pahlawan lokal yang diserang monster karton raksasa. Sila, buang ide itu. Atau kita bikin pop-up 3D. Kartonnya kita bentuk kayak kepala pahlawan. Sebenarnya konsep 3D itu unik. Nova, dan didukung. Adegan 7. Metode adit versus kreativitas kacau. Menurut metodologi, mind mapping standar, pusat harus besar, cabang terstruktur, dan Guys, aku mau jajan nih. Aku sudah kerja kelompoknya. Aping, kita butuh karton, bukan jajan. Jajan lebih penting untuk menstabilkan mental. Pahlawan lokal pun pasti makan sebelum berjuang. Adegan 8. Krisis, lem, dan solusi absurd. Habis ini akhir hidupku sebagai seniman. Pakai coklat aja, lengket kok. Lah, kalau pakai coklat sebagai lem, aku resign jadi ketua. Nah, aku ngambil dari gudang izin penjaga kelas. Amel, malaikat penyelamat dunia karton. Adegan terakhir. Hasil aneh tapi bagus. Wah, bagus banget. bukan bagus banget. Aku foto, AI bilang ini kreatif, penuh ekspresi, dan khas pelajar era krisis. Ini mapping paling otentik. Pahlawan lokal pasti akan bangga. Aku bilang apa? Kaum chaos itu berbakat. Yang penting kita selesaikan tanpa meledakkan ruang kelas. Tapi ini garis timurnya 3 mm miring. Adit, sudahlah. Begitulah perjalanan mereka dalam membuat mind mapping. Dimulai dari kertas karton yang berbau snack, melalui badai drama, ide absurd, dan jajan, hingga menjadi karya yang entah bagaimana tetap layak untuk dikumpul. Inti pesan utama dari cerita anekdot debat panas, 1. Mind mapping adalah proses kreativitas yang dilakukan oleh seorang siswa. 2. Menciptakan pahlawan lokal yang berbeda, 3. Menciptakan pahlawan lokal yang berbeda, 4. Menciptakan pahlawan lokal yang berbeda, 5. Menciptakan pahlawan lokal yang berbeda, 6. Menciptakan pahlawan lokal yang berbeda, 7. Menciptakan pahlawan lokal yang berbeda, 8. Menciptakan pahlawan lokal yang berbeda, 9. Menciptakan pahlawan lokal yang berbeda, 10. Inti pesan utama dari cerita
Citato vs tugas sejarah adalah masalah yang rumit dan aneh, seringkali tidak terselesaikan oleh perdebatan metodologis atau logika yang kaku, melainkan dengan intervensi yang sangat sederhana dan manusiawi, seperti kebutuhan dasar atau makanan yang berfungsi sebagai katalisator untuk menyatukan perbedaan pendapat dan memunculkan solusi kreatif yang tidak terduga.